Gengs, Rabu malam tanggal 29 Januari 2025 menjadi malam yang terheboh. Kenapa? Salwan Momika, cowok asal Irak yang gendeng karena aksi dia membakar Al-Quran di Swedia, ditemuin tewas tertembak di apartemennya. Tepatnya di apartemen Södertälje gitu ya mungkin dibacanya. Yang makin viral, ini kejadian pas dia lagi live TikTok, guys. Tentu ya, di komentar TikToknya pasti jadi makin viral, makin pada ribut nih netizen. Pada saat itu, polisi Swedia udah nangkep 5 orang yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut. Yang bikin penasaran, apa sih motifnya? Apa ini balasan aksi provokasinya? Atau ada dalang di balik layar? Oke. Dunia internasional pun ikutan ribut. Ada yang bilang ini konsekuensi atas ulah dia sendiri. Ada juga yang ngomong ini serangan terhadap kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara. Nah, yang bikin panas, di mana sih batas antara kebebasan ngomong sama ngehargain keyakinan orang lain? Penyelidikan masih berjalan dan polisi Swedia bakal ngasih laporan resmi. Sementara itu, kasus ini masih menjadi bahan perdebatan panas di mana-mana. Di video kali ini, kita bakal membahas tuntas kronologi kejadian, motif dibaliknya, dan bagaimana dampak buat dunia internasional. Jangan skip, tonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu buat update berita viral terbaru lainnya. Enjoy the video, dan let's go. Jadi siapa sih Salwan Momika? Jadi gini gengs, Salwan Momika ini lahir di keluarga Kristen di Irak Utara. Tapi dia sendiri ngaku dirinya adalah seorang ateis. Yang beda sama keluarganya lah tentunya. Dia dulu aktif banget nih di dunia politik dan militer di Irak. Bahkan sempat gabung pada pasukan mobilisasi populer atau yang disingkat dengan PMF alias Al-Hashd Al-Shaabi buat melawan ISIS. Nah, PMF ini tuh semacam kumpulan milisi Irak yang dibentuk tahun 2014. Isinya terdapat 67 kelompok bersenjata dan lebih dari 200.000 orang berjuang. Ya mayoritas sih ada Syiah, tapi ada juga yang Sunni, Kristen, bahkan Yahudi. Tapi jangan kira PMF ini satu tim yang solid. Bahkan dari mereka punya sejarah yang kelam. Termasuk dulu pernah perang melawan AS dan pasukan koalisi. Pada tahun 2018, PMF ini direstrukturisasi lagi sama Perdana Menteri Irak. Waktu itu Haidar al-Abadi sampai dijuluki Garda Republik Irak yang baru. Tapi tetap saja beberapa faksi PMF ini loyal banget sama Iran. Kayak organisasi Badr, As-Saib al-Haq, dan Kataib Hizbullah. Bahkan beberapa di antaranya dianggap teroris sama negara lain. Balik lagi ke Sal. Dia sempat muncul di video pakai seragam milisi dan janji setia sama Brigade Imam Ali, salah satu fraksi PMF. Tapi dia juga pernah mengeklaim dirinya sebagai seorang perwira milisi Brigade Roh Tuhan Yesus Putra Maria. Geng, selain itu, dia juga pendiri Partai Politik Persatuan Demokratik Suriah dan milisi bersenjata pasukan Haqs Syria yang berafiliasi sama Brigade Babilonia, milisi pseudo-Kristen. Pada tahun 2018, Momika ngajuin visa ke Swedia dan akhirnya dia dapat izin selama 3 tahun sampai tahun 2021. Dia udah di Swedia sejak 2017 pakai visa Schengen dan sempat lihat di luar gedung parlemen Swedia atau Riksdag bareng anggota parlemen dari Partai Kristen Demokrat, Robert Haller. Dia juga bertemu sama Robert Kroning, anggota parlemen Demokrat Partai Swedia. Jadi bisa dibilang dia juga punya koneksi politik yang oke lah di sana. Nah, itu sekilas tentang Salwan Momika dari Irak sampai ke Swedia. Dari perjuangan melawan ISIS sampai jadi tokoh kontroversial
yang bikin heboh dunia. Pendapat kalian tentang dia? Komen di bawah ya, gengs. Jadi Badan Migrasi Swedia lagi sibuk nyelidikin apakah Salwan Momika masih pantas tinggal di Swedia atau enggak pada saat itu. Menurut laporan SVT News, mereka sudah menunjukin beberapa foto masa lalu Momika di Irak, termasuk foto dia memegang senjata di lingkungan militer. Nah, kalian pasti sudah tahu kan, Momika ini sudah beberapa kali bikin geger dengan aksi bakar Al-Quran, mulai dari di depan masjid kedutaan Irak sampai parlemen Swedia, bahkan dekat dengan kedutaan besar Iran. Efeknya, tingkat ancaman terorisme di Swedia naik drastis, bikin keamanan negara ini jadi makin rentan. Nah, aksi bakar Al-Quran pertamanya, Badan Migrasi Swedia langsung buka kasus buat ngecek lah intinya, apakah izin dari tinggal Momika ini harus dicabut. Lalu dia dipanggil buat meeting sama Badan Migrasi Swedia di kantor pusat Stockholm. Pertemuannya berlangsung beberapa jam, dijaga ketat banget. Soalnya risikonya gede. Kali orang kayak gini nggak dijaga ketat. Terus yang makin bikin panas, pihak wewenang menunjukin foto-foto Momika di Irak. Nunjukin pas dia bawa senjata di lingkungan militer. Padahal sebelumnya dia ngaku cuma politisi, tapi foto-fotonya ini nunjukin kalau dia kemungkinan besar terlibat sama kelompok milisi. Beberapa foto dan video di medsos, ya bisa kalian lihat sendiri, juga nunjukin kalau dia dulu punya jabatan yang tinggi, guys, di milisi Kristen terutama, yang dekat sama kelompok Syiah pro-Iran. Tapi Momika ini ngebantah semua tuduhan ini. Dia bilang dia nggak pernah ikut perang. Nah, satu lagi yang bikin situasi makin ribet adalah foto Momika di depan parlemen Irak bareng demonstran tahun 2022. Foto ini bikin otoritas Swedia curiga kalau dia sebenarnya pernah balik ke Irak. Padahal dia ngaku hidupnya terancam kalau pulang ke sana. Tapi Momika pernah bilang foto ini diambil sebelum dia pindah ke Swedia. Dan dia yakin pemerintah Irak cuma cari alasan buat narik dia kembali. Penyelidikan ini masih panjang loh, guys. Jesper Terot, Direktur Pros Badan Migrasi Swedia, bilang kalau mereka nggak mau terburu-buru. Mereka bakal kasih kesempatan ke semua pihak buat kasih pendapat sebelum aksi putusan final ini bakal makan waktu selama yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita bahas timeline perjalanan Salwan Momika di Swedia. Simak baik-baik ya. Nah, seperti pembahasan tadi, dimulai pada tahun 2018 sampai 2021, tepatnya hanya 3 tahun di Swedia, akhirnya resmi jadi imigran Irak di Swedia. Tapi sebelum dapat izin tinggal di Swedia, dia udah kelihatan banget di luar parlemen Swedia bareng politisi Partai Kristen Demokrat dan Partai Demokrat Swedia, atau singkat SD. Tapi hidupnya tak semulus itu ternyata. Pada tahun 2021, habis dapat izin tinggal di sana, dia pernah ngancem temennya yang sekamar nih, pakai pisau. Alhasil, dia dihukum masa percobaan dan harus kerja sosial. 11 Juli 2023, Momika bikin geger lagi nih, dengan aksi membakar Al-Qur'annya pertama. Ya, dan setelah aksi yang bisa dibilang gundeng, sudah ngancam temennya pakai pisau, bakal Al-Qur'an, dia ada lagi yang sesuatu yang lebih gundeng nih, guys. Momika ini dengan sadarnya ngomong kalau dia pengen nyalon jadi anggota parlemen di Swedia atau Riksdag. Wah, habis bakal Al-Quran langsung mau terjun ke politik nih, agak kundang lagi nih wong. Akhirnya Momika ini ngomong sama Aftenbladet kalau dia nggak bakal Al-Quran lagi. Sebagai gantinya, dia pengen fokus ke dunia politik, dan partai yang dia pilih Sweden Demokrat atau SD, partai yang sekarang jadi pendukung pemerintah Swedia. Saya adalah bagian dari partai ini dan telah menjadi anggota sejak setahun lalu. Saya bangga dengan SD, satu-satunya partai yang membela Swedia dan nilai-nilai Swedia. Itu kata Momika. Tindakan saya untuk kebebasan dan demonstrasi, saya tidak mewakili partai yang saya ikuti, kata dia, merujuk pada aksi pembakaran Al-Quran yang menjadi sorotan dunia pada beberapa tahun lalu. Gengs, ternyata Salwan Momika ini sudah lama banget nunjukin dukungannya ke Sweden Demokrat atau SD.
di media sosial. Bahkan dia sempat mengucapkan terima kasih ke Richard Jomshof, Ketua Komite Kehakiman Swedia, yang secara terbuka dukung kebebasan berekspresi terkait aksi bagal Al-Quran. Dalam wawancara sama Aftonbladet, Jomshof bilang kalau dia pengen lihat lebih banyak aksi kayak gitu lagi. Dia nyebut kalau kritik terhadap pembakaran Al-Quran itu datang dari diktator Islami. Dan keras banget bahasanya. Nah, sekarang Momika punya ambisi baru. Dia pengen kerja bareng Richard Jomshof dan anggota parlemen SD lainnya. Bahkan dia ngomong gini, saya lagi pertimbangan buat nyalon jadi anggota parlemen Swedia di partai SD di masa depan. Saya juga mengajak semua warga Swedia gabung sama SD kalau mereka mau pertahankan hukum dan lain-lain Swedia. Momika ini memang gondeng guys, gak main-main. Dia ngelakuin ini pakai izin resmi dari pejabat kota Stockholm. Gengs, tapi ya jelas aksinya langsung bikin dunia ngamuk. Negara kayak Amerika Serikat, Yordania, Iran, sampai Uni Emirat Arab langsung ngancam keras mereka. Bahkan mereka marah banget karena ini bukan pertama kalinya Al-Quran dibakar di sana. Sebelum aksinya, Momika sempat ngupload video nih. Dalam video tersebut dia bilang, demonstrasi saya bakal berlangsung di hari pertama Idul Adha. Saya bakal bakar Al-Quran di depan masjid besar di Stockholm. Dan nggak cuma itu, dia juga ngajak orang-orang buat ikut demo, bahkan minta dukungan finansial segala. Di videonya dia malah kasih ciuman. Akibat aksi ini, umat muslim di Iran langsung turun ke jalan protes gede-gedean di depan kedutaan Swedia. Turki juga nggak tinggal diam. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan bilang ini bukan kebebasan berekspresi, tapi tindakan ini memang tindakan sangat. Bahkan Swedia sempat kena imbas soal keanggotaan mereka di NATO gara-gara ulah orang ini. Di wawancara sama CNN, Momika ngaku dia seorang ateis. Dia bilang dia udah berjuang selama 3 bulan di pengadilan buat bisa demo. Menurut dia, buku ini harus dilarang di dunia karena bahaya buat demokrasi, etika HAM, dan hak terhadap perempuan. Dia juga nambahin Al-Quran nggak relevan di zaman sekarang. Aksi kayak gini jelas bikin dunia terbelah. Ada yang bilang ini soal kebebasan berekspresi, tapi juga banyak yang beranggapan ini provokasi yang kelewat batas. Gimana menurut kalian? Nah, aksi ini membuat dia dihujat di beberapa negara, termasuk di Swedia sendiri. Lucunya nih, pemerintah Swedia tetap berdalih bahwa semua orang punya hak kebebasan berbicara dan berkumpul sesuai hukum mereka. Ironis ya. Setelah izin tinggal di Swedia dicabut, Momika sempat nyangkut di sana karena proses deportasinya ke Irak tersendat. Irak sendiri udah meminta dia diekstradisi gara-gara aksinya itu. Bahkan di Irak sampai ada demo besar-besaran yang menyebut kedutaan Swedia di Baghdad. Dua kalinya, gengs. Situasi makin panas, apalagi setelah serangan teror yang nyasar keluarga Swedia menjadi makin sering. Ini bikin Badan Intelijen Swedia ningkatin status siaga teror mereka dari level 4 ke level 5. Level paling tinggi nih guys. Terus kenapa Momika ini malah kabur ke Norwegia? Nah, itu yang belum jelas guys. Tapi begitu dia sampai di sana, otoritas Norwegia langsung tangkap dia dan sekarang dia terancam deportasi balik ke Swedia. Pengadilan Tinggi Oslo sudah memutuskan kalau dia bakal dikirim pulang segera setelah semua urusan administrasinya selesai. Sementara itu, Momika bakal ditahan dulu selama 4 minggu menunggu proses deportasinya kelar. Jadi intinya, aksi-aksi provokatif kayak yang dilakukan Momika ini bukan cuma dirinya yang kena masalah hukum, tapi juga nyulut ketegangan internasional. Negara-negara jadi ribut, hubungan diplomatik terganggu, bahkan keamanan politik pun jadi taruhan. Nah, baru-baru ini Salwan Momika yang bikin geger dunia karena aksinya yang bundeng jadi pembakar Al-Quran pada tahun 2023 di Swedia lalu, dilaporkan tewas tertembak pada Rabu 29 Januari 2025. Ironisnya, insiden ini terjadi cuma sehari sebelum pengadilan di Stockholm dijadwalkan memutuskan apakah dia bersalah atas tuduhan menghasut kebencian etnis. Nah, menurut laporan dari AFP, polisi Swedia udah konfirmasi ada seorang
pria yang tewas dalam penembakan itu. Tapi belum secara resmi ngumumin identitasnya. Meski begitu, beberapa media lokal udah yakin banget nih kalau korban penembakan itu adalah Momika, si imigran Irak yang memicu amarah berbagai negara muslim lewat aksi-aksinya yang mendeng. SWT, Lembaga Penyiaran Nasional Norwegia, melaporkan kalau ada seorang pria ditemukan dengan luka tembak di sebuah rumah di Oslo, Sør-Delstadt pada Rabu malam. Pria itu adalah Salman Momika, 38 tahun, dan dia meninggal di tempat akibat luka yang dideritanya. Seperti kalian tahu, Momika jadi sorotan dunia karena ulahnya membakar Al-Quran di depan kedutaan negara-negara muslim di Swedia sepanjang 2023. Aksi-aksinya ini langsung memicu reaksi keras bagi negara. Nah, sebelum kejadian itu, kita flashback menjelang akhir tahun 2023, otoritas Swedia akhirnya memutuskan buat membawa si Salman Momika ini ke pengadilan dengan tuduhan menghasut kebencian etnis. Nah, sidang putusannya nih guys, harusnya digelar pada Kamis 30 Januari 2025. Tapi dengan tewasnya Momika ini, sekarang kasusnya jadi penuh tanda tanya. Apakah ini bakal ditutup atau memicu reaksi baru? Nah, saat kejadian itu, menurut laporan dari kepolisian, petugas menerima panggilan darurat sekitar jam 11 malam lebih 11 waktu setempat terkait dugaan penembakan di sebuah apartemen yang terletak di Oslo. Begitu tiba di lokasi, polisi menemukan Salman Momika dalam keadaan luka tembak serius. Tanpa membuang waktu, dia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sayangnya, meskipun tim medis telah berusaha keras, kepolisian Swedia mengkonfirmasi pada Kamis 30 Januari 2025 bahwa Momika dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya. Menurut laporan BBC, Momika ditembak saat melakukan live streaming TikTok. Yang bikin ngeri, siaran langsung tersebut masih berjalan setelah Momika tertembak. Wah, ngeri pol. Dalam video yang beredar luas, polisi terlihat mengamankan perangkat elektronik milik Momika dan memutus siaran langsung dari akun TikToknya. Sementara itu, mengutip dari Daily Mail UK, tabloid Aftonbladet melaporkan bahwa pelaku penembakan berhasil masuk ke apartemen Momika lewat atap. Ini benar-benar seperti adegan film aksi. Pihak kepolisian Swedia mengkonfirmasi bahwa 5 orang telah ditangkap terkait kematian Momika. Namun mereka belum mengkonfirmasi memberikan keterangan apakah pelaku penembakan termasuk di antara yang ditahan. Perdana Menteri Swedia juga menyinggung kasus ini di konferensi pers di Stockholm. Saya ingin memastikan kepada publik bahwa dinas keamanan kami terlihat secara mendalam karena ada indikasi kuat tentang kemungkinan keterlibatan kekuatan asing, ujar. Nah, setelah polisi sempat berhasil menangkap terduga pelaku sebanyak 5 orang nih gengs. Tapi 5 orang yang diduga sempat terlibat dalam pembunuhan Salman Momika akhirnya dibebaskan. Kelima tersangka ini ditangkap beberapa jam setelah kejadian penembakan pada malam itu. Mereka sempat ditahan dan diperiksa. Namun pada Jumat tanggal 31 Januari, jaksa memutuskan untuk membebaskan mereka. Kecurigaan terhadap mereka sudah tidak kuat lagi dan saya rasa tidak ada alasan lagi untuk terus menahan mereka, kata jaksa Rasmus Oman dikutip di AFP. Meskipun mereka dibebaskan, jaksa tetap melanjutkan penyelidikan atas kasus pembunuhan ini. Sebelumnya, Momika seharusnya menjalani sidang di pengadilan Stockholm pada Kamis, tanggal 30 Januari, untuk memutuskan apakah dia memang bersalah terkait tuduhan kebencian etnis. Namun, sidang tersebut terpaksa ditunda hingga 3 Februari karena insiden penembakan yang menewaskan dirinya. Nah, setelah kasus ini terjadi, menurut kalian apa sih yang menjadi dasar kenapa dia mendapatkan perlakuan dengan penembakan saat live streaming TikTok? Menurut kalian apa ya? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah ya. Nah, ternyata penistaan terhadap kitab suci umat muslim ini bukan kali ini aja terjadi guys. Terdapat banyak kejadian yang membuat ketegangan di antara umat manusia. Nah, kali ini kita akan membahas secara singkat beberapa contoh kasus yang serupa. Oke, yang pertama ada Rasmus Paludan.
Saat ini Rasmus Paludan dikenal sebagai pengacara dan pemimpin partai sayap kanan Denmark, Strandfors. Ia mulai terlibat dalam gerakan anti-Islam pada tahun 2016 dan terlibat dalam bentrokan terhadap kelompok Islam pada tahun 2019. Pada tahun 2020, ia berencana membakar Al-Quran di Malmö, Swedia. Namun gagal setelah pemerintah Swedia melarangnya untuk masuk selama 2 tahun. Namun demikian, ia mendapatkan kewarganegaraan Swedia karena ayahnya berasal dari negara tersebut. Naturalisasi nih, yang memungkinkan ia memasuki Swedia pada tahun 2022. Paludan merencanakan aksi pembakaran Al-Quran di beberapa kota besar Swedia. Yang kemudian menyebabkan kerusuhan besar di negara tersebut. Selain itu, Paludan juga terlibat dalam skandal percakapan seksual dengan anak di bawah umur yang terungkap melalui server Discord-nya, di mana ia membahas fetish seks hardcore dengan anak-anak berusia 13 hingga 17 tahun Gunten. Yang selanjutnya ada Edwin Wagensveld. Edwin Wagensveld adalah seorang pemimpin kelompok anti-Islam asal Belanda yang memandang bahwa Eropa telah mengalami Islamisasi. Seperti Paludan dan Momika, Wagensveld juga tercatat melakukan pembakaran Al-Quran pada Oktober bertahun lalu. Ia ditangkap oleh polisi setempat sebelum aksinya membakar Al-Quran dalam sebuah demonstrasi di Rotterdam. Selain itu, Wagensveld juga terlibat dalam skandal penggelapan pajak di Jerman yang menyebabkan ia dijatuhi hukuman selama 33 bulan. Sebenarnya ada beberapa contoh lain ya guys ya, dari penistaan terhadap kitab suci umat muslim. Tapi kita akan bahas lain kali aja. Jadi dari sekian banyak contoh tadi, bagaimana menurut kalian tentang aksi-aksi mengundang kontroversi ini? Apakah kebebasan berpendapat atau berbicara harusnya dibatasi atau justru lebih dijaga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kita semua punya hak untuk mengungkapkan pandangan. Jangan sampai lupa like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video yang menarik lainnya. Kalau kata saya sih, seiring dengan semakin maraknya aksi-aksi ekstrem ini, kita semua perlu lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan dan menjaga kerukunan umat beragama. Mari kita ingat bahwa kebebasan berbicara bukan berarti bebas untuk menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain.